Sudah siap? Bentar Pak, siap-siap mic dulu. Saya bisa. Udah tampil. Cukup dulu aja, cukup dulu aja. Boleh buka. Boleh buka ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berada di rumah dan di kantor yang tidak bisa Gimana mengikuti posisinya? secara Posisi kita di Pinggir sini semua. online, akan tampil Ini. FT Propopia dari bagian nomor fungsi engineering and development untuk menampilkan hasil inovasi improvement mereka. Waktunya kami sampaikan menyerang total 25 menit, 15 menit seperti biasa, termasuk perkenalan untuk mempresentasikan inovasinya. Sisanya 10 menit nanti akan tanya jawab ya, wawancara. Waktu di saya menunjukkan 11:14. Dimulai dari sekarang, waktu kami silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Moderator, Bapak Kudus, terima kasih untuk waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kita mulai, seperti yang Ibu Vivi Malam katakan, Pertamina itu identik dengan pantun. Jadi kita ada sedikit pantun dulu ya. Asiknya olahraga di waktu pagi, Cakep. bikin semangat berapi-api. Cakep. FT Kopia kembali unjuk gigi. Cakep. Agen forum CIP. Oi. Nah, di sini akan saya perkenalkan anggota dari FT Kopia. Yang pertama tentu saja fasilitator kami yang selalu mendukung kami dan support kami, Pak Zulfikar Amri. Siap. Terus saya Siap. sendiri, Pak Rul Maulana. Terus kemudian Saya Muhammad Bagir. Woi. Saya Rahendi. Siap. Saya Asep Nugraha. Dan saya Wimo Virgiawan. Terima baik, kasih. Bapak Dewan Juri dan Melator yang hormati. Tapi kayaknya kalau pantunnya cuma satu kurang ya. Kurang bro, kurang. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Jalan-jalan ke pasar buah beli durian. Cakep. Pulang dari pasar jangan lupa beli bakmi. Cakep. Para dewan juri yang makin keren. Cakep. Kasih yang terbaik ya untuk kami. Siap. Bapak dewan juri. Merayu. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan inovasi kami yang berjudul mempercepat waktu sampling gas terkait valve start melalui inovasi produk, yaitu produk baru Power Liquid High Temperature yang kami bisa sebut PILI sebagai media pelumas di PT Pertamina LU6. Kenapa kami ambil judul itu? Yang pertama, sampling adalah suatu kegiatan di laboratorium di mana sampling itu adalah suatu kegiatan yang penting. Di mana kalau sampling itu asal-asalan atau kita telat, itu akan mempengaruhi semua analisa kita menjadi sia-sia. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, sebelumnya kami pun sudah melakukan beberapa inovasi untuk sampling ini. Karena sampling itu yang harus dilakukan harus tepat, akurat, dan juga tetap mementingkan aspek HSSE. Nah, seperti kita gambar, kita lihat kita pernah membuat L-troll, itu troli untuk sampling, dan juga tas sampling. Itu semua tujuannya untuk mempercepat sampling. Tapi juga tidak lupa memperhatikan aspek HSSE. Tapi tidak hanya itu saja, ternyata masalahnya masih banyak. Masih ada masalah-masalah lain yang kita temukan. Salah satunya itu ketika kita akan sampling, kita menemukan valve yang stuck atau sulit dibuka, sulit ditutup. Nah, itu pun bisa memperlambat sampling kita. Nah, kenapa sih bisa sampai valve itu stuck? Bisa jadi mungkin ada kurang perawatan. Kan kita tahu sendiri valve di pabrik itu ada berapa, ada ratusan mungkin ya. Tidak semuanya kita bisa monitor, apa teman-teman operator maupun MA. Nah, bisa jadi dia ada perawatan, tapi di situ ada overgreasing. Apa itu overgreasing? Ya mungkin nanti teman saya Muhammad Bagir akan menjelaskan. Nah, kita sebagai tim laboratorium yang juga ingin memonitor khususnya itu valve di sampling point. Nah, oleh karena itu kita membuat suatu inovasi. Inovasi ini tujuannya itu kita untuk mempermudah membuka valve sampling point. Inovasi ini adalah 2, 3. ini adalah PILI, Power Liquid High Temperature. Sebenarnya basicnya grease, tapi kita inovasi lagi.
Bapak Dewan Juri, ini adalah inovasi baru. Inovasi ini adalah dia menjadi lebih praktis, efisien, bisa digunakan mudah, dan juga nantinya teman-teman pun bisa mudah. Dan kami berharap ini pun sekarang saat ini oleh teman-teman laboratorium sudah digunakan, dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat, terutama untuk teman-teman Gas ya. Kami berharap alat ini pun bisa dimanfaatkan oleh teman-teman operator, teman-teman maintenance nantinya. Dan kami juga punya mimpi nanti suatu saat pilar ini bisa digunakan oleh masyarakat umum, karena ini bisa digunakan masyarakat umum. Itu. Nah, Bapak Dewan Juri, kami akan saya katakan lagi, ini adalah inovasi baru, produk baru, belum ada di Indonesia. Ya, kami bisa jamin itu belum ada di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya apa sih itu pilai? Terus bagaimana sih kita bisa menemukan itu, dan awalnya seperti apa, dan bagaimana caranya? Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bagio. Okay, thank you, Mr. Farul. I will be continue the presentation. Jadi seperti yang terlihat di dua layar sebelah kanan gambar ini adalah valve yang rusak, yang stuck, yang macet, yang tidak bisa dioperasikan atau sulit dioperasikan. Kemudian yang kedua dari kiri itu, ada dua gambar di kiri itu valve yang overgreasing. Jadi apa sih valve yang overgreasing itu? Valve overgreasing itu banyak sekali disebutkan di literatur. Salah satunya yaitu the truth behind lubricant and overgreasing. Jadi gampangnya itu seperti ini. Jadi overgreasing itu grease yang diberikan berlebihan. Apabila ditambah faktor cuaca, udara, dan juga debu, akan menyebabkan valve itu menjadi macet, stuck. Seperti yang terlihat di gambar, valve menjadi hitam. Itu malah sulit digerakkan. Ini pun juga sesuai dengan SO pelaporan hasil yang terlambat dan aspek ASC yang dibuat oleh supervisor kami, dan juga ISO 17025 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa sampling itu sangat mempengaruhi terhadap quality. Di sini kami membuat prismatik berdasarkan panjang mutunya, yaitu dari quality dengan total risk levelnya 2, kemudian cost 9, delivery 20, HSSC 12, dan juga moral 4. Tema ini pun sejalan dengan ISO 17025, kemudian tata nilai akhlak visi misi Pertamina, kebijakan sistem manajemen, kebijakan HSSC, dan juga dari KPIGM atau Balongan. Di sini kami menggunakan tools inventory analysis, di mana dimulai dari terhambatnya proses sampling dan mendapatkan akar permasalahan, yaitu valve keras atau macet, tidak terlumasi dengan baik, kemudian jumlah pekerja yang terbatas, dan sampling point yang banyak. Dari akar penyebab itu, kami membuat stratifikasi akar penyebab isu dominan, dan dengan menggunakan FMEA dengan diagram Pareto penyebab dominan, akhirnya kami mendapatkan bahwa valve stuck atau sulit dibuka ditutup dan korosi tidak terlumasi menjadi akar penyebab dominan dengan nilai persentase 85,66%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh my brother Rohani. Terima kasih Pak Bakir. Berdasarkan faktor penyebab dominan yaitu valve stuck, valve sampling point gas stuck, maka kami karena tidak terlumasi dengan baik, maka FTF Group Kopia akan menanggulangi masalah tersebut dengan beberapa alternatif solusi. Di antaranya yang pertama menggunakan grease, yang kedua WD-40, yang ketiga menggunakan chain loop. Berdasarkan data alternatif solusi tersebut bisa dilihat, maka FTF Group Kopia akan mengimplementasikan solusi terpilih yang mengeluarkan produk baru power liquid high temperature village dengan yang mempunyai kelebihan dari masing-masing produk tersebut. Di antaranya adalah ramah lingkungan karena non aerosol, biaya murah, low sulfur, kemampuan penetrasi baik, efek jangka panjang baik, dan mudah digunakan. Solusi terpilih untuk tempat penyimpanan Pilex menggunakan botol semprot yang terbuat dari aluminium untuk aplikasi tempat terbuka dan oil can untuk aplikasi tempat yang sulit. Pilex terbuat dari grease base lithium high temperature yang dilarutkan dengan solvent dengan perbandingan
XX gram berbanding SS mili. Dan village secara mandiri dibuat di laboratorium R6 Balongan. Langkah selanjutnya rencana perbaikan. Yang pertama melakukan perencanaan, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga pengadaan botol dan oil can, yang keempat pembuatan formula, yang kelima uji coba, yang keenam review implementasi village, yang ketujuh penyempurnaan formula, dan yang terakhir penggunaan village di laboratorium. Prediction value creation berdasarkan pacu mutu memiliki sasaran awal dari segi kualitas produk tetap terjaga, dari segi cost menjaga keandalan peralatan kilang dan meminimalisir biaya perbaikan peralatan valve, dari segi delivery monitoring kondisi operasional kilang tetap terjaga, dari segi HSSE mencegah unsafe condition, dan dari segi moral mempermudah pekerjaan dalam proses sampling. Selanjutnya akan disampaikan Bapak Asep. Baik, kita lanjut ke langkah 5 masalah perbaikan, di mana kita melakukan perencanaan, pengadaan bahan, pengadaan kemasan, pengadaan formula, uji coba, dan tentunya ya review implementasi village, penyempurnaan formula, dan penggunaan village. Dan evaluasi, di mana kita ke langkah selanjutnya adalah evaluasi hasil, di mana ada kondisi sebelum perbaikan dan kondisi setelah perbaikan. Di mana kita bisa lihat di gambar yang pertama adalah kondisi sebelum perbaikan, adanya penumpukan debu akibat overgreasing tadi, dan setelah perbaikan tidak adanya debu yang menempel pada valve. Yang kedua adanya ketika kita sampling, kita membutuhkan dari awal sampai akhir tools untuk membuka valve. Setelah perbaikan kita hanya di awal saja untuk membutuhkan tools tersebut. Setelah itu kita ada grease yang berbentuk solid, di mana grease ini tidak mempenetrasi dengan baik karena bentuknya solid, sedangkan produk yang kita buat adalah bisa mempenetrasi ini dengan baik. Ya, kita baca mutu, kita ada delivery, HSSE, cost, moral, dan quality, di mana kita mengambil yang paling tinggi dan delivery, di mana sampling lebih cepat sehingga analisa dan pelaporan hasil bisa tepat waktu. Hasil Pareto penyebab dominan setelah perbaikan, kita bisa mengatasi permasalahan sebesar 92,7%. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Saudara. Baik, selanjutnya adalah langkah 7 standarisasi. Kami telah membuat STK, yaitu TKI dan juga TKPA. Dan kami melakukan sharing knowledge berupa sosialisasi kepada pekerja di laboratorium tentang apa kegunaan pilot, dan yang terpenting adalah bagaimana prosedur penggunaan pilot itu sendiri. Dan kami telah mendaftarkan ke portal Colmet Online, dan kemarin kami baru saja mengikuti kegiatan COPL, yaitu Community of Practice Laboratory. Selanjutnya, potensi replikasi. Pilot ini tidak hanya bisa digunakan di bagian laboratorium. Karena apa? Base-nya adalah high temperature, yang artinya aman digunakan di area kilang. Sehingga nanti rekan-rekan produksi bisa menggunakannya untuk melumasi valve-valve di unit masing-masing. Kemudian dia itu rendah sulfur. Artinya ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dia itu aman. Dan yang paling terpenting adalah non aerosol, ramah lingkungan. Tidak menutup kemungkinan masyarakat umum nanti bisa menggunakan inovasi ini juga. Kemudian untuk potensi paten dan komersial, kami sedang mempersiapkan untuk mendaftarkan ke HAKI. Selanjutnya, langkah 8, menetapkan tema berikutnya. Latar belakangnya adalah terkait kebutuhan pasar akan produk grease yang memiliki kualitas baik, praktis, efisien, serta ramah lingkungan untuk melumasi berbagai jenis rotating equipment baik di industrial maupun masyarakat umum. Ini sejalan dengan hasil risk matrix dengan nilai 20 dari segi panca mutu quality, yaitu meningkatkan kualitas produk grease. Selanjutnya, ini juga terkait isu yang akan dibahas. Salah satunya bisa kita lihat di sini, KPI GM Euro 6. Nomor 1 adalah number of accident, 2 realisasi biaya maintenance, yang ketiga operational availability. Dan tema yang akan kita selesaikan berikutnya oleh FT Flucopia adalah meningkatkan kualitas grease Pertamina dengan menciptakan new produk Pertamina Liquid Grease.
PLG di PT Pertamina R6 Balongan. Sekian pemaparan materi dari FT Proof Kopiah. Kami kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih.